Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saat Egra. Saya adalah peserta dari pelatihan dasar Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun 2020, angkatan ke-11, kelompok 3. Jadi dalam video ini saya ingin mempresentasikan dari tugas kami dari kelompok 3 dari mata pelatihan wawasan kebangsaan, khususnya pada korupsi di Indonesia. Jadi kami merujuk pada Indonesian Corruption Watch di media Indonesia tahun 2019. Di media tersebut ICW menunjukkan adanya 580 orang yang terseret dalam kasus korupsi, dan 50% diantaranya atau sekitar 231 orang itu merupakan aparatur sipil negara dengan berbagai macam jenis kasus korupsinya, dan 149 diantaranya adalah swasta, dan sisanya ada yang dari kepala daerah, aparatur desa, BUMN, dan sebagian kepala sekolah. Bahkan hangat di telinga kita ada sekitar banyak ya pejabat-pejabat kita yang terseret bahkan dalam satu kantor gitu. Misalkan di DPRD Malang gitu kan, hampir semuanya ketangkap kecuali sekian orang, 5 apa 7 orang itu yang tidak terikut. Nah, ini sangat memprihatinkan di negara kita. Tapi kita akan coba mengerucut gitu ke beberapa kasus. Diantaranya adalah misalkan kasus besar yang di Indonesia, misalkan BLBI gitu kan, sekitar 3,7 triliun. Kemudian ada proyek-proyek mungkin Hambalang sekitar 700 triliun. Kemudian kasus di berbagai kabupaten dan kota mendekati angka 5,8 bahkan 6 miliar gitu kan. Kasus EKTP mungkin. Dan misalkan kita merujuk pada instansi perguruan tinggi, misalkan ada banyak sekali kasus korupsi di perguruan tinggi, bahkan melibatkan oknum-oknum dosen. Misalkan yang terungkap dari suara.com dan med.com. Dari media tersebut memberitakan tentang seorang dosen yang melakukan jual beli nilai. Jadi dengan satu mata kuliah dengan nilai yang tinggi Anda bisa membayar sekian. Dan ini sangat memprihatinkan, karena sebenarnya nilai itu tidak mampu untuk dihargai dengan uang, karena untuk mendapatkannya butuh pengorbanan. Dan inilah yang terjadi di negara kita. Kemudian sebenarnya apa sih dampak dari korupsi ini? Jadi dampak korupsi ini kami menjadi dua. Yang pertama adalah dampak personal. Dampak personal yang akan terjadi adalah tersangka atau orang yang melakukan korupsi ini akan dikucilkan dari masyarakat. Meskipun dia memiliki derajat yang tinggi atau misalkan jabatan yang tinggi, orang tidak akan lagi percaya dengan dia. Maka dia akan dikucilkan. Bahkan berdampak bukan hanya pada dirinya, bahkan juga pada keluarganya, nasabnya mungkin, keturunan-keturunannya. Ini seperti aib gitu. Kemudian tentu ada sanksi sosial gitu, dan juga sanksi moral. Maka rekan-rekan, saya bisa mungkin meminimalisir, menutup diri terhadap perilaku-perilaku yang buruk dan mencari lingkungan-lingkungan yang baik agar kita tidak terseret, karena bisa saja godaan-godaan itu dekat dengan kita. Kemudian ini juga akan berdampak pada eksistensi bangsa, baik perputaran roda ekonomi, kemudian dampak sosial di lingkungan kita, ya kan. Kemudian yang paling penting adalah penghambatan pembangunan, yang tadinya uangnya harus dibuatkan jembatan, tapi karena dikorupsi jembatannya tidak jadi dibuat. Perputaran ekonomi yang menggunakan jembatan itu menjadi terhambat. Atau misalkan jadi dibuat jembatannya, tapi tidak menggunakan standar yang baik. Bisa jadi aspal yang digunakan untuk jembatan itu dengan kualitas yang rendah. Jadi hanya dalam waktu 1 malam saja aspalnya bisa rusak misalkan.
atau dalam waktu 1 tahun aspal itu sudah tidak bisa dilalui lagi misalkan. Bisa dilalui tapi kondisinya sangat buruk. Nah inilah yang membuat dampak dari negara kita gitu, dari korupsi. Kemudian selanjutnya adalah penyebab terjadi korupsi. Sebenarnya apa yang membuat ini terjadi? Bisa jadi yang pertama adalah pengaruh dari tekanan, misalkan tekanan dari atasan, atau tekanan dari bawahan, dan yang paling berbahaya adalah tekanan dari rumah misalkan. Dari rumah ini maksudnya seorang istri yang mungkin nggak menganggap derajat seorang suaminya di kantor itu tinggi, tapi tidak begitu juga dengan penghasilannya misalkan. Jadi tuntutan ekonominya untuk keluarganya tinggi, misalkan istrinya yang tadinya mungkin di rumah saja, tapi karena punya pergaulan yang sosialita misalkan, kebutuhannya makin meningkat, entah itu untuk kebutuhan fashion, entah itu untuk kebutuhan salon, atau itu untuk kebutuhan yang lain. Nah ini bisa saja mendorong suaminya untuk mendapatkan penghasilan lebih dari jalan-jalan mungkin yang tadinya bisa halal, tapi untuk secara singkat adalah dengan cara haram. Kemudian salah satu penyebabnya adalah rendahnya moralitas dan religi, tingkat kepahaman terhadap agama. Jadi jika kita memang memiliki moralitas yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, bahkan memiliki tingkat kepahaman tentang ketuhanan yang tinggi, maka kita akan sangat takut untuk melakukan hal yang buruk. Meskipun itu kecil, apalagi ketika kelakuan buruk yang besar, kita akan takut sekali, karena sebenarnya yang mengawasi kita bukanlah BPK atau dalam keuangan misalkan, atau KPK misalkan, tapi yang sebenarnya hari-hari kita diawasi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya peluang. Nah, dalam regulasi kita semakin hari sebenarnya sudah semakin komprehensif, semakin lengkap. Pemerintah sudah menyiapkan regulasi agar para koruptor tidak punya celah untuk masuk dalamnya. Tapi tentu pengalaman para pejabat bisa jadi mengetahui celah mana yang bisa membuat mereka dengan leluasa mendapatkan hasil-hasil korupsi. Nah, kemudian selain itu adalah adanya peluang. Maka peluang ini biasanya dihasilkan dari rekan-rekan sekitar kita, gitu. Dan mereka memudahkan untuk itu. Maka bangunlah suasana yang positif di lingkungan kerja kita, baik lingkungan di bawahan maupun di atasan kita. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh seorang ASN untuk mencegah terjadinya korupsi? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan begitu kita meyakini bahwa pengawasan bukan hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya oleh negara, tapi juga oleh Tuhan yang Maha Esa, bahwa tiap hari, tiap saat kita diawasi. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme, karena pembangunan kita tidak lain adalah bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka mari kita saling bahu-membahu, kemudian kita meningkatkan integritas kita sebagai seorang ASN dan tidak membuka peluang baik kepada diri kita atau kepada rekan kerja kita, gitu. Dan apabila ada peluang, mari kita bersama-sama mengingatkan diri sendiri dan juga orang lain bahwa perlakuan ini tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya terhadap video ini. Semoga video yang pendek ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberi kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan umur yang panjang, dan tentunya memberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Insyaallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.